Halo guys semuanya, selamat sore. Pada kesempatan hari ini saya mau berpetualang di Banjar saya sendiri. Tepatnya di mana? Pastinya ke tempat yang sejuk dan segar. Tepatnya saya bakalan ke gua, ke gua dan ada pemandian di sana. Seperti apa jalannya? Yuk kita ikuti bersama-sama di Bekul Masa Manis. Pertama-tama jangan lupa kita terlebih dahulu mengaturkan sembah bakti kepada leluhur, kepada Ida Sang Yang Widiwasa agar perjalanan pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar. Ida Dene sarang sami, titiang mereka, sarang 4G, sarang ibu, sarang adik, sarang murah juga yang memiliki guanya. Ya, sekarang kita maturan terlebih dahulu. Oke, pertama saya nyemput ngurah terlebih dahulu ya tadi. Sekarang saya akan cus ke Gua Yeh Munti, ke gua dan juga berpetualang ke Pancuran Beten Poh. Seperti apa? Nah, saya juga mengajak ibu sama adiknya. Jangan lupa bawa bantan dan peralatan yang lain agar nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak baik. Baiklah, sekarang saya sudah sampai di Beten Bingin dan selanjutnya saya gas menuju ke timur ya, ke timur dari Beten Bingin itu sampailah kita di SD. Lurus terus lurus hingga akhirnya nanti kita melewati perjalanan menuju gua. Nah, Gua Yeh Munti, celabahnya disebut celabah Yeh Munti ya. Nah, baiklah, lagi 5 menit atau 5 detik kayaknya kalau nggak salah ya. Kita bakalan sampai ke TKP. Oke, parkir terlebih dahulu. Sekarang saya sudah sampai di atas ya, berempat pastinya. Oke, ayo cus sekarang. Kita menuju jalan ke selatan. Pertama-tama kita akan menuju gua. Ini terlebih dahulu melewati jalan. Kalau nggak bisa pakai sendal, nggak usah pakai sendal, kita taruh sendalnya di sini aja. Oke, sekarang kita menurun ya, kita ke selatan lewat turun-turun ke tegalan warga pastinya. Nah, jalannya ini benar-benar sangat curam dan licin sekali, jadi kita perlu hati-hati. Kita melewati banyak pohon bambu punyantiing pastinya. Licin sekali ya, nah, jadi kita pelan-pelan sekali melewatinya. Sama ibu juga jalannya ngeridip ya, soalnya takut nanti kepleset, jadi sandalnya nggak dipakai seperti itu. Akhirnya sampai juga di bawah ya, tapi di bawah ini belum bawah sekali karena kita akan menuju Grembengan untuk melihat guanya tersebut. Kita akan turun ke Grembengan itu agar bisa melewati. Nah, sekarang kita sudah berada di guanya itu. Jalannya benar-benar sangat licin dan terjal. Ini pertama-tama kita lewat di sini nggak bisa, jadi kita cari alternatif jalan yang lainnya. Kita sedang mencari tempat untuk melewati kemana tempat yang pas untuk dilewati. Matoran maafkan oleh sedikit. Ini pertama ya buat saya untuk traveling guys, menjelajahi guanya ini. Jalannya benar-benar licin hujan, apalagi di tengah yang dan sekarang kita akan melewati Grembengan. Terus ya
Swastiastu. Semuanya ada kadang-kadang ngebium atau pohon beringin. Hai, sekarang kita sudah sampai di Sabahnya. Saya bersama ibu, sama adik, sama Ngurah bakalan jalan. Untuk hujan seperti saat ini, ada air terjun yang lumayan sedikit deras. Sebelum mengawali melewati lorong, kita sembahyang dulu. Kita akan awali dengan maturan terlebih dahulu. Say hello dulu, hai. Sebelum kita masuk terowongan ya, kita maturan terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke lorong gua, terlebih dahulu kita izin dengan melakukan persembahyangan agar perjalanan berjalan dengan lancar. Kami berempat mengaturang sembah bakti sesuai dengan keyakinan. Mohon izin, semoga perjalanan pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sekarang hal yang ditunggu-tunggu, kita bakalan melewati terowongan ini, Gua Yeh Munti. Seperti apa ya yang akan ada di dalam gua ini? Yuk kita ikuti. Terlihat seperti ada ceruk-ceruk. Kondisi gua yang saya lalui peteng sekali ya, jadi kita bawa senter agar lebih Nah, lewat di bolongan seperti ini. Bisa jadi. Oke. Ternyata di sini lorongnya lumayan banyak kelelawar ya. Hati-hati. Usahakan kita menunduk ya, Ida Dane. Sebenarnya saya tidak tahu pasti kapan gua ini dibuat, tapi mungkin saja gua ini dibuat pada zaman penjajahan sebagai tempat perlindungan bagi para warga yang ada di sini. Lumayan besar guanya ya, dengan banyak sekali ceruk-ceruk. Tapi walaupun banyak ceruk, di dalam gua benar-benar terasa sangat gelap, apalagi di gua tersebut banyak sekali hidup kelelawar ya. Nah, di sini saya melaluinya dengan sedikit membungkuk karena memang guanya itu kalau kita berdiri lurus agak kena ya kepalanya, jadi kita menunduk sedikit. Airnya tidak terlalu deras sekali dan kita bisa melihat di atas sana ada kelelawar. Berapa tahun kelelawarnya banyak sekali. Kita lihat. Tertutup ya? Nah pemirsa, pada kesempatan hari ini perjalanan saya ternyata tidak bisa sampai ke utara karena di guanya itu sudah tertutup, mungkin tertutup sampah atau lain sebagainya. Jadi saya akan kembali melewati jalan masuk gua itu karena sudah tertutup ya. Hingga akhirnya saya kembali melewati lorong gua tadi. Adiknya keluar, ibunya keluar, dan Ngurah juga bakalan keluar. Dan akhirnya setelah 31 tahun saya hidup di dunia ini, untuk pertama kalinya saya berpetualang di Gua Yeh Munti, di mana sebenarnya tempat tersebut ada di samping rumah saya, di sekitaran wilayah rumah saya di Sunantaya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan setelah tadi kita berpetualang ke gua, sekarang kita akan melanjutkan petualangan kita menuju Pancoran Betenpol. Kilas
cerita yang dulu ya. Dulu masih siang kecil, masih siang SD. Nah, sekarang saya sedang melewati yang namanya titik. Nah, sekarang kita akan menuju ke atas untuk menuju sekarang kita Pancoran bakalan Betempo. Nah, selanjutnya saya akan cerita lagi. Semasih saya SD, saya mengalami sakit cacar. Pancoran Saya pernah Betempo. mengalami sakit nampe ataupun tangannya Pertama-tama bintik-bintik kita lewati seperti yang itu, namanya ataupun mata saya pernah mengalami mata merah. Nah, 3 hari saya sakit itu, tapi saya akhirnya dikasih tahu oleh orang-orang untuk menghilangkan nampe dan sakit matanya itu perlu mandi atau melukat ke Pancoran Betempo. Dan saya lalui selama 3 hari berturut-turut, saya mandi di sana dan maturan kipat juga, dan akhirnya nampe sama mata saya yang merah itu hilang. Jadi maturan kita mereka. Jadi sekarang saya kembali lagi ke Pancoran Betempo tersebut. Nah, saya sudah sampai di jalan menuju Pancoran tersebut ya, bersama Biang Tiang, bersama Adik Tiang, pokoknya nanti. Dan di sini saya berkesempatan pastinya ya, dari awal saya akan cerita ada hal yang benar-benar luar biasa. Ini saya melihat di sini saya bertemu dengan teman saya, kembaran saya. Nah, ini saya Murah sama adiknya sedang kedatangan teman. Nah, bisa dilihat ya, di pohon bambunya itu ada teman saya, ada Bojok. Oke guys, sekarang ya, kita sudah sampai ke tempat ingin pemandian. menampakkan diri kepada kita. Mungkin karena tadi saya melewati tempatnya juga, jadi dia ingin memperlihatkan diri. Nah, sebelumnya saya sama Biang Tiang sebelum mandi masukan dengan bertentu pastinya untuk memohon izin untuk mandi di sana. Percaya tidak percaya, tapi saya sudah mengalami setelah Tiang mandi selama 3 kali berturut-turut di Betempo ini, sakit nampe dan sakit merah di mata Tiang hilang. Kekenangan Tiang waktu Tiang SD, SMP juga pernah. Nah, ini airnya di bawah pohon kayak ini, jadi ada asam-asamnya, mungkin bisa menghilangkan. Sekarang yang mau izin untuk mandi terlebih dahulu merasakan air yang luar biasa jernih. Hai, terima kasih ya sudah di video ini. Hai. Akhirnya Bojoknya menampakkan diri. Semakin mendekat ya. Di sini benar-benar saya merasa luar biasa. Selain saya berpetualang ke gua, mandi ke Pancoran, dan sekarang Bojoknya semakin mendekat ke tempat Tiang. Dan akhirnya saya selesaikan saja dan kembali ke jalan raya ya. Biarkanlah Bojoknya itu di sana. Dan sekarang saya akan menuju jalan raya. Oke, setelah saya sampai di jalan raya, kanan kiri jalan masih ada orang ya. Tadi ada hujan sebentar, sekarang kita menuju ke tempat selanjutnya, yakni di Pancoran Gul. Sekarang ayo kita bakalan menuruni jalannya, terjadi sedikit hati-hati ya. Dan akhirnya kita sudah sampai di bawah. Lagi beberapa meter kita sudah sampai di pancorannya. Aduh, kurang afdol rasanya kalau belum dapat selfie. Oke teman-teman, kita ke bawah lagi.
Dan sedikit lagi kita bakalan sampai di pancuran guanya Ide dan Sarang Sami. Ini ibunya pakai tungked untuk turun. Karena ya benar-benar lumayan licin jalannya dan saya juga nggak pakai sendal. Nah, pemirsa, selanjutnya beberapa langkah lagi kita bakalan sampai di pancoran guanya. Sedikit info buat Ida dan Sarang Sami, kalau lurus ke utara bakalan sampai ke Pura Dalam Sunan Taya. Nah, bisa dilihat ya pembangunan tempat pancuran di Pura Dalam bisa dilihat dari sini. Nah, seperti itu pancurannya sedang diproses. Oke, sekarang kita bakalan ke pancuran gua saja terlebih dahulu. Swastiastu. Ini sudah sampai di mana? Di pancoran Wo. Bu, yang memilikinya gimana ceritanya Niki? Ya, konon katanya ada salah satu warga yang masuk sini, katanya tembus di sana di Yeh-4. Yang pas. Ya, Ini ya. dulu Lubangnya ya. Mungkin sekarang masih ketutup. nggak tertutup. Besar lubangnya dia. Besar lubangnya Ya, sebenarnya. di dalam. Masih tersembunyi. Lubangnya aja kecil, kalau Ya. di dalam besar katanya. Konon. Konon katanya. Namun sebelumnya kita sembahyang terlebih dahulu. Pemirsa semuanya, sekarang saya terkena pacet. Ya, Ida dan Sarang Sami, kalau kita bepergian ke tempat-tempat air atau lembah, pasti kita kena pacet. Tadi soalnya kita lewat ke terowongan, otomatis terkena pacet di tangan. Nang Margi. Pernah lihat kan? Nang Margi terkena pacet. Kurang abdol rasanya kalau sudah sampai di pancuran gua kalau saya tidak mandi ya. Nah, sekarang kita mesugi terlebih dahulu di sini, merasakan kesejukannya dan mandi dengan berpakaian. Abaikanlah badan yang melebar. Sejuk sekali ya Ida dan Sarang Sami. Dan akhirnya sampai di rumah. Setelah itu kita minum dan akhirnya pacetnya masih di tangan saya karena pacetnya ini belum menghabiskan darah, maksudnya belum